Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dedi Aswan dengan NIDN 0011059404, dosen pada program studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk melengkapi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan contoh proses pengajaran pada mata kuliah landasan teknologi pendidikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang telah saya ampu sejak tahun 2022. Proses pembelajaran dilaksanakan secara blended learning, dengan mengkombinasikan metode discovery learning, DIA, delivery interaction dan assessment, serta diskusi kelompok baik secara sinkronus maupun asinkronus melalui Learning Management System Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah landasan teknologi pendidikan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan basis ilmiah yang kuat serta wawasan yang luas mengenai teknologi pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu. Video unjuk kerja ini akan menampilkan proses pembelajaran pertemuan ketiga dengan topik bidang garapan teknologi pendidikan. Materi ini dipilih karena mewakili dua capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu yang pertama, mampu menganalisis konsep teoritis teknologi pendidikan secara mendalam. Yang kedua adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan nilai humaniora yang sesuai bidang keahliannya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menganalisis 5 kawasan teknologi pendidikan, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi, serta keterkaitannya dengan bidang pekerjaan sehari-hari. Dalam perkuliahan ini, beberapa referensi utama digunakan adalah sebagai berikut. Michael Molenda, Alan Janeseski, 2008, dengan judul Educational Technology, A Definition with Commentary. Yang kedua adalah Yusuf Hadimyarso, 2004, Menyamai Benih Teknologi Pendidikan. Yang ketiga adalah Dewi Salma, Wawasan Teknologi Pendidikan. Dan yang terakhir adalah Michael Specter, Foundation of Educational Technology, yang diterbitkan oleh Taylor and Francis Group. Rangkaian video unjuk kerja ini terbagi menjadi 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama, pembuka, meliputi kegiatan awal dan apresiasi. Yang kedua, kegiatan inti mencakup penyampaian materi pembelajaran, pemberian tugas, dan diskusi kelompok. Yang ketiga, penutup terdiri dari kegiatan evaluasi dan penarikan kesimpulan. Demikian perkenalan singkat, deskripsi diri, serta deskripsi mata kuliah yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu di mata kuliah landasan teknologi pendidikan untuk pertemuan ketiga, yang dimana kita akan membahas tentang bidang garapan dalam teknologi pendidikan atau kawasan dalam teknologi pendidikan, ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memulai absen dulu ya. Leonardi Dwi Hartono, Mita Oktariana, Nur Hayati, Ariel Febrianto. Oke, saya rasa semua hadir ya pada pertemuan kali ini. Baik, kita baiknya segera memulai mata kuliah hari ini. Kita akan membahas tentang bidang garapan dalam teknologi pendidikan. Bidang garapan ini diturunkan dari definisi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Definisinya itu di tahun 1994. Ada yang bisa menyebutkan definisi tahun 1994? Ada yang masih ingat? Oke, silakan Mutia. Baik, jadi definisi 1994 itu mendefinisikan bahwa instructional technology is the theory and practice of design, development, in utilization, management, and evaluation for process and resource for learning. Oke, benar sekali ya. Jadi
Teknologi pendidikan atau instructional technology is the theory and practice of design, development, utilization, management, and evaluation of process and resource for learning. Jadi bisa kita lihat itu ada tandanya di atas. Jadi ada 5 kawasan dalam teknologi pendidikan, yaitu kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan penempatan, kawasan pengelolaan, dan kawasan evaluasi. Oke, dari 5 kawasan ini itu adalah bidang garapan kita. Bidang garapan yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi tempat kita berkarya, tempat seorang teknologi pendidikan berkarya, ya. Oke, kita ke kawasan yang pertama, ya. Kawasan pertama itu adalah kawasan desain, yang dimana proses untuk menentukan kondisi belajar, ya, meliputi desain sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, desain pesan, dan juga menentukan karakteristik peserta didik, ya. Bagian ini atau kawasan desain ini sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena ini adalah tahapan awal yang biasanya digunakan misalnya ingin membuat sebuah media ataupun ingin membuat sebuah desain pembelajaran, itu kita melalui tahapan yang pertama di sini. Kita harus mendesainnya dulu, ya. Yang dimana kawasan desain itu meliputi yang pertama, desain sistem pembelajaran, ada menganalisis, ada merancang, ada mengembangkan dan melaksanakan aplikasi dan juga penilaian. Jadi sangat besar ada desain sistem pembelajaran. Terus ada apa lagi? Ada desain pesan. Ya, desain pesan itu seperti apa? Desain pesan itu adalah merencanakan untuk merekayasa bentuk pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim pesan atau komunikan ke penerima pesan. Yang mana ini biasa kalau pengirim pesan di sini diartikan sebagai guru atau dosen, dan penerima pesannya ini diartikan sebagai mahasiswa atau murid, ya seperti itu. Nah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi, ya. Makanya mungkin kalian di semester 1 ini pasti masih belajar komunikasi pendidikan juga kan? Dan itu akan diaplikasikan di bagian ini, di kawasan desain pesan. Selanjutnya adalah kita masuk ke kawasan pengembangan, ya. Kawasan pengembangan itu berorientasi pada produksi media. Nah, tapi bisa juga memproduksi atau membuat sebuah desain atau model pembelajaran. Yang mana di sini kisi-kisi model dari atau blueprint dari kawasan desain tadi kita buat menjadi kawasan pengembangan atau kita kembangkan agar hasilnya menjadi bentuk yang lebih real, ya. Nah, agar hasilnya lebih real. Kawasan pengembangan menurut Sales Ritchie itu adalah spesifikasi desain yang diterjemahkan ke dalam bentuk fisik. Nah, artinya misalnya kalian tadi mengembangkan ini ya, ingin mengembangkan sebuah buku gitu. Ingin mengembangkan sebuah buku, tentunya dianalisis dulu karakteristik peserta didik, dianalisis, desain pesannya harus seperti apa sebelum membuatnya menjadi bentuk fisik, ya. Jadi nanti hasil dari kawasan desain diterjemahkan menjadi bentuk fisik di kawasan pengembangan. Ya. Jadi seperti itu. Itu adalah kawasan kita sebagai seorang teknolog pendidikan. Yang mana biasanya berdasarkan ini teori yang ada 3 jenis media. Walaupun sekarang sudah banyak ya, ada berbagai macam multimedia. Tapi dasarnya ada 3 media, yaitu pertama media cetak, ya, terus media audio berbasis audiovisual, dan juga yang berbasis jaringan, ya, berbasis jaringan. Media cetak, saya pikir kalau untuk media cetak di sini kalian sudah paham ya, sudah banyak maksudnya di sini sudah paham, sudah sering melihat seperti apa buku, poster, ya, dan berbagai macam bahan visual itu yang dimasukkan sebagai media cetak atau bahan cetak dalam kawasan pengembangan. Selanjutnya itu media audiovisual, yaitu teknologi audiovisual yang merupakan cara memproduksi atau menyampaikan bahan dalam bentuk mekanik di sini ya, elektronik yang menyajikan, yang akhirnya nanti akan menyajikan dalam bentuk audio dan juga visual. Nah, seperti video-video pembelajaran, siaran radio, itu semuanya sudah menjadi bentuk fisik, tapi awalnya tetap direncanakan di kawasan desain.
Selanjutnya adalah media berbasis komputer ya. Teknologi ini merupakan cara-cara memproduksi ya atau menyampaikan bahan menggunakan hal-hal yang bersumber dari mikroprosesor gitu. Mikroprosesor artinya bahan ini dihasilkan dari komputer atau berbasis aplikasi. Misalnya website ya, berbasis website ataupun misalnya bisa aplikasi pembelajaran dan yang lainnya yang sejenisnya. Jadi ada di kawasan pengembangan ada 3 media yang biasanya bisa diciptakan ya. Seperti itu tadi kawasan media cetak, media audio, dan juga media berbasis komputer. Oke, di sini ada pertanyaan? Oke, belum ada? Baik, kita akan lanjut dulu ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan raise hand saja. Kita akan membahasnya. Oke, baik. Ini adalah kawasan ketiga, yaitu kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan di sini adalah bentuk aktivitas menggunakan proses sumber untuk belajar, yang dimana di dalamnya ada seperti pemanfaatan media, pemanfaatan cara atau pemanfaatan desain pembelajaran, pemanfaatan kebijakan, dan pemanfaatan hal-hal yang lain. Begitu. Jadi seorang teknolog pendidikan itu harus mampu mengaplikasikan sebuah kebijakan. Nah, dan tentunya awalnya mungkin kita harus pelajari dulu atau mungkin perlu dimodifikasi dulu agar bisa dekat dengan atau sesuai dengan karakteristik siswa, misalnya jika digunakan di dalam kelas, atau karakteristik pegawai jika itu berkaitan dengan implementasi kebijakan. Oke, ada pertanyaan untuk kawasan ini? Saya Pak. Oke, silakan Akbar. Baik Pak, pertanyaan saya yaitu dalam bidang teknologi pendidikan, aspek atau bentuk pemanfaatan apa saja yang dapat digunakan Pak? Sekian Pak. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya dari teman kita. Jadi seperti ini, dalam aspek pemanfaatan ada berbagai hal yang bisa kalian manfaatkan. Misalnya apa? Kebijakan, ya. Kebijakan. Misalnya misalnya Kementerian mencanangkan sebuah kebijakan baru seperti misalnya kurikulum berdampak gitu. Bagaimana seorang teknologi pendidikan bisa adaptable terhadap kurikulum tersebut, membaca kurikulum tersebut, mempelajari kurikulum tersebut, kemudian bisa mengadaptasikan ke organisasi mereka, ke lingkungan mereka. Jadi pemanfaatan di sini tidak hanya berhenti di sebuah media saja. Misalnya ada media yang baru, terus dimanfaatkan di sekolahnya, bukan hanya begitu. Tapi kebijakan, desain pembelajaran, ataupun cara-cara yang baru, seorang teknologi pendidikan harus bisa mempelajari tersebut, kemudian mampu mengimplementasikannya di sekolah tersebut ataupun di organisasinya. Melalui proses-proses apa? Ada yang namanya difusi inovasi, ada namanya proses implementasi, ada yang namanya proses internalisasi. Nah, untuk mata pelajaran itu nanti kalian akan mempelajarinya di mata kuliah difusi inovasi. Untuk bagian ini kita akan sekedar memperlihatkan bahwa kalian itu harus mampu seperti ini loh, ya. Oke? Kawasan selanjutnya adalah kawasan pengelolaan, ya. Jadi kawasan pengelolaan ini seorang teknologi pendidikan itu harus punya kompetensi jadi seorang pengelola. Tapi pengelola apa? Ya. Jadi seorang teknologi pendidikan itu harus mampu mengendalikan teknologi. Harus mampu mengendalikan teknologi. Teknologi dalam bidang apa? Perancangan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Yang dimana ini masuk dalam bidang teknologi pendidikan. Contohnya seperti apa? Contohnya tadi misalnya pengelolaan proyek. Proyek-proyek apa sih yang ada dalam teknologi pendidikan? Jadi misalnya kalian nantinya bahkan bisa kalian lihat sekarang banyak edutech yang bergerak. Misalnya dalam edutech tersebut ada proyek harus menghasilkan sebuah media pembelajaran, harus menghasilkan sebuah video pembelajaran. Nah, peran seorang teknologi pendidikan di sini dia akan bertindak sebagai bos tim atau pengelolanya. Dia harus mengelola seorang desainer pembelajarannya, dia harus mengelola siapa yang harus mengambil gambarnya, terus siapa yang menulis naskahnya dan seterusnya. Mereka harus teknologi pendidikan harus dapat meramu tim tersebut agar dapat mencapai tujuan atau dapat menyelesaikan proyek tersebut. Itulah salah satu ciri dari atau pekerjaan teknolog pendidikan di bidang
pengelolaan. Selanjutnya adalah kawasan yang terakhir. Kawasan yang terakhir ini adalah kawasan penilaian, ya. Jadi kawasan penilaian itu merupakan kawasan terakhir yang dimana prosesnya nanti yaitu analisis masalah, ya. Terus kedua adalah pengukuran acuan patokan atau PAP. Terus kemudian formatif dan penilaian sumatif. Jadi ada 4 kemampuan yang sebaiknya dimiliki seorang teknolog pendidikan. Ya, pertama itu analisis masalah. Dia harus mampu melihat di mana masalah yang ada di tempat tersebut, atau di kelas tersebut. Misalnya kita harus melihat, misalnya di kelas ini, seorang teknolog pendidikan harus mampu membaca, oh masalahnya di mana. Misalnya masalahnya itu terkait dengan motivasi belajar kah, atau kurangnya alat-alat atau alat-alat dalam belajar, atau kurangnya media dalam pembelajaran. Seorang teknologi pendidikan harus mampu melihat itu. Agar kenapa? Agar bisa memberikan intervensi yang tepat. Karena kalau analisis masalahnya salah, intervensinya bisa salah juga. Misalnya dokter, ya. Nah, misalnya dokter, terus ada orang sakit perut karena dia tidak tahu apa masalahnya apa, langsung dikasih obat-obat ini. Padahal bisa saja sakit perutnya itu dikarenakan karena mahnya atau apa gitu. Tapi dikasihnya obat yang lain gitu. Karena bisa saja di dalam perut ada berbagai masalah seperti itu. Selanjutnya adalah penilaian pengukuran acuan patokan, yaitu teknik-teknik untuk menentukan kemampuan pembelajar yang sesuai materi yang telah ditentukan. Ya, jadi penilaian acuan patokan ini berdasarkan dasar gitu. Misalnya, oh patokannya adalah 70. Ya, jadi semua harus mampu sampai di dasar tersebut. Atau misalnya acuan patokannya mampu menjelaskan apa. Nah, seorang itu, mahasiswa tersebut atau siswa tersebut harus mampu sampai di ranah tersebut. Atau bisa juga penilaian acuan patokan ini adalah seorang teknologi pendidikan harus mampu menyusun alat evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya tujuan pembelajaran adalah mampu menyebutkan. Sebagai seorang teknologi pendidikan, kita harus mampu membuat soal yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Kemudian formatif, yaitu mengumpulkan informasi sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Misalnya sebagai media. Nah, kalau kalian mengembangkan media atau kita ingin mengembangkan sesuatu produk, itu dalam tahapannya kita akan melakukan evaluasi atau perbaikan dalam media tersebut. Dan itu kalian harus mampu melakukan evaluasi formatif yang mana nantinya akan memperbaiki media atau bahan-bahan itu. Ataupun kalau misalnya di sekolah, kalian harus mampu melakukan evaluasi kepada siswa. Kemudian setelah mengevaluasi siswa, kalian harus mampu melihat, oh kekurangannya di sini lalu memperbaikinya. Nah, yang terakhir adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini adalah pengumpulan informasi tentang kecukupan untuk mengambil keputusan dalam hal tertentu. Misalnya adalah lulus tidak lulusnya seseorang. Karena ini sumatif itu sudah ada di akhir evaluasinya. Jadi kita mampu memberikan, oh ya orang ini lulus atau orang ini cakap, orang ini capable, begitu. Nah, evaluasi ini berfungsi di situ, ya seperti itu. Atau misalnya program ini bisa dilanjutkan, program ini tidak bisa dilanjutkan. Seperti itu. Ya, jadi seorang teknologi pendidikan harus mampu menjadi seorang penilai sumatif. Oke, untuk materi hari ini sampai di situ kita akan melanjutkan ke tahap pengerjaan tugas. Ya, pengerjaan tugasnya nanti ini adalah tugas kalian adalah mampu mengidentifikasi bidang garapan dan pekerjaannya. Ya, jadi tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa kemampuan seorang teknologi pendidikan adalah mampu melakukan desain, mampu melakukan pengembangan, mampu melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan evaluasi. Kalian harus mampu mengidentifikasi pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan dengan kemampuan itu. Mungkin kalian sudah punya pengalaman, kalian boleh mencari atau menggunakan internet untuk mencari referensi pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan dengan kompetensi-kompetensi yang tadi. Oke, saya akan membagikan ini kertas ya. Jadi di kertas ini kalian kerjakan secara kelompok yang sudah kita bentuk minggu lalu ya, di mana nantinya kelompok ini ya
akan menjadi ini ya, akan menjadi di mana kelompok ini kalian akan berdiskusi ya, berkolaborasi, terus menuliskan pekerjaan apa saja. Selanjutnya setelah kalian berkolaborasi, hasil pekerjaan kalian akan dinilai oleh kelompok lain atau teman-teman kalian di sini. Nah, setelah itu kita akan menguploadnya di Learning Management System atau LMS yang dimiliki, ya. Dan di situ saya akan memberikan nilai. Baik, saya akan memberikan waktu kepada kalian untuk berdiskusi selama 15 menit ke depan, ya. Dari hasil diskusi itu kalian tuangkan di kertas tersebut. Nah, dan nantinya akan dinilai oleh kelompok yang lain atau teman kalian yang lain. Oke, untuk waktunya saya persilakan. Oke, bagaimana hasil diskusinya? Sudah ada? Bagian desainnya kayaknya bisa kalau kayak kita ambil desain grafis. Oke, bisa. Fokusnya itu seperti membuat poster edukasi. Oke, itu salah satu profesi yang ada sekarang juga. Oke, ada lagi kalau misalnya bagaimana kalau dalam bidang ini di bidang pengembangan sudah dapat ini profesi apa salah satunya? Seperti di pengembangan itu seperti konten kreator, dia yang bisa membuat dan membagikan berbagai jenis konten digital seperti itu. Oke, wah, sangat ini ya, milenial atau Gen Z sekali seorang konten kreator khususnya dalam bidang pendidikan. Jadi profesi-profesi tersebut bisa menjadi bidang garapan teknologi pendidikan. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya untuk bagian-bagian yang lain. Oke ya. Oke, baik. Waktu sudah menunjukkan lewat dari 15 menit. Saatnya kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi di sini akan dibantu oleh teman-teman kalian atau kita melakukan evaluasi teman sebaya. Jadi hasil pekerjaan kalian akan dinilai ya oleh kelompok lain yang dimana tujuannya adalah nanti ya selain menambah insight misalnya setelah melihat hasil pekerjaan temannya, ternyata profesi ini bisa menjadi bidang garapan teknologi pendidikan juga ya. Nah, nanti kalian harus memberikan komentar terhadap hasil diskusi teman kalian. Dari hasil komentar kalian, teman atau kelompok yang lain harus memperbaiki sesuai sesuai hasil dari penilaian atau evaluasi temannya. Jadi nanti kalian harus menilai hasil pekerjaan teman kalian dan setelah dinilai oleh teman kalian, kalian harus memperbaikinya. Kalaupun tidak memperbaiki hasil penilaian tersebut, kalian harus memberikan alasan kenapa tidak mengikuti saran perbaikannya. Ya, seperti itu. Setelah hasilnya selesai, kalian upload di Learning Management System kita, ya, agar nanti saya bisa memberikan nilai dari hasil perbaikan ataupun hasil feedback dari teman kalian. Oke, silakan bertukar tugasnya ditukar. Yang sini ke belakang. Oke, yang ini ke belakang. Oke, silakan. Oke. Baik. Saya memberikan waktu kepada kalian 10 menit untuk mengomentari nilai tugas tersebut, kemudian mengembalikan lagi ke teman kalian. Ya, silakan. Oke, sudah lewat 10 menit, silakan kembalikan hasilnya ya. Silakan kembalikan hasilnya. Oke, sudah? Baik. Hasil dari atau evaluasi dari teman kalian harus kalian ikuti atau bisa tidak kalian ikuti, tapi tolong diberikan komentar kenapa tidak mengikuti evaluasi dari teman kalian ya. Kemudian upload di LMS ya. Saya akan memberikan penilaian terhadap hasil kerja kalian. Oke, kita ada di penghujung mata kuliah hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan tentang materi pembelajaran kita atau materi kuliah kita hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, Pak. Jadi kesimpulan kita pada materi hari ini yaitu terdapat berbagai bidang garapan teknologi pendidikan yang dituangkan ke dalam kawasan teknologi pendidikan, yaitu yang pertama kawasan desain, yang kedua pengembangan, yang ketiga pemanfaatan, yang keempat pengelolaan, dan yang terakhir evaluasi atau penilaian. Oke, bagus sekali. Beri aplaus teman-teman kita. Oke, ya. Jadi hari ini kita belajar tentang berbagai macam bidang garapan teknologi pendidikan. Yang dimana, seperti yang dikatakan teman kalian tadi, ada 5 bidang garapan itu bisa dijadikan nanti sebagai profesi kita. Atau misalnya tadi
setelah saya melihat beberapa akan memilih sebagai desainer grafis, ada yang memilih sebagai konten kreator. Hal-hal tersebutlah atau profesi-profesi tersebutlah yang bisa menjadi bidang garapannya nanti seorang teknologi pendidikan. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Diingat, tolong diupload tugasnya ya, yang tadi yang sudah dikerjakan agar saya bisa nilai. Sampai bertemu minggu depan, kita akan membahas tentang definisi tahun 2024 tentang teknologi pendidikan. Silahkan dibaca dulu ya, dibaca dulu agar nanti minggu depan kita dapat berdiskusi dengan lebih baik lagi. Oke, untuk itu lebih dan kurangnya pertemuan hari ini mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.